Halo semua, selamat datang di channel gue ini. BTW, ini video bahas alur cerita film pertama gue. Jadi kalau emang ada kurang dan salahnya, semoga kalian semua bisa maklumi dan kasih tahu gue gimana yang benernya ya guys. Kali ini gue akan ngebahas alur cerita film yang berjudul Back to the Future, yang dirilis udah lama banget, pokoknya tahun 1980-an. Ya jadi film jadul-jadul gitu deh. Film ini mendapat movie rating di IMDb 8,5 dari 10 dan di Rotten Tomatoes 82. Ya emang film ini keren banget sih kalau dibilang pada zamannya. Dan film ini adalah film time traveler pertama kali yang gue tonton. Jadi ya keren aja gitu pas gue pertama kali nonton. Film ini ngeceritain seorang pemuda yang bertualang ke masa lalu pakai mesin waktu gitu, yang bentukannya kayak mobil yang dibuat sama temennya. Nah, temennya ini seorang ilmuwan tapi perawakannya kayak orang gangguan jiwa gitu. Dan film ini dibintangin sama aktor-aktor terkenal. Salah satunya kayak Michael J. Fox yang ngebuat dirinya terkenal sejagat raya pas masa itu ya karena film ini. Ya oke lah sahabat, nggak usah kebanyakan basa-basi lagi kayak intro temen kalau lagi mau minjem tangan. Langsung aja kali ya kita ngebahas alur cerita filmnya. Oh iya, BTW bagi kalian-kalian yang belum subscribe, sabi banget nih buat subscribe channel ini. Sekalian juga klik tombol like-nya ya. Plus kalau ada tambahan dan masukan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar ya guys. Dan internet, welcome to Sarjana Rebahan Storyline Movie. Cerita dimulai dari sebuah rumah yang memiliki banyak sekali perabot jam di setiap sudutnya. Bahkan, mekanisme dari barang-barang yang ada di dalamnya juga memakai bantuan jam-jam itu. Kemudian, ada seorang remaja masuk ke dalam rumah itu, dan dia pun nampak penasaran dengan isi rumah tersebut. Lalu, dia mulai mencoba mengotak-atik sound system yang ada di rumah itu, sambil mencolokkan ke sebuah gitar listrik dengan volume yang full. Dan yang terjadi... Oh iya, remaja ini bernama Marty McFly yang diperankan oleh Michael J. Fox. Nah saat itu, dia mendapat sebuah panggilan masuk dari temannya yang menyuruhnya untuk datang ke parkiran Twin Pines Mall. Kemudian waktu pun menunjukkan tepat pukul 8 pagi, yang mana dia sudah hampir terlambat masuk ke sekolah. Lalu ia pun langsung bergegas berangkat ke sekolah dengan menggunakan skateboard yang ia bawa. Sesampainya di sekolah, ia bertemu seorang gadis yang langsung mengajaknya mengendap-endap agar tidak ketahuan guru. Dan gadis itu adalah Jennifer Parker, pacarnya si Marty ini. Namun mereka pun langsung ketahuan dengan kepala sekolah. Dan ia memberikan sanksi kepada mereka berdua. Ia juga memperingati si Marty agar menjauhi temannya yang seorang ilmuwan itu. Si bapak kepala sekolah ini bernama Mr. Strickland. Marty pun dimaki-maki olehnya dan dihina sebagai seorang pecundang sama seperti ayahnya. Sepulang sekolah, ia pun terlihat kesal sendiri dan ingin membuktikan bahwa dirinya bukanlah seorang pecundang.
Sambil menggoda manja si Jen, dia mengatakan kalau ingin mengajak Jen untuk berkencan nanti malam. Namun, si Jen keburu dijemput oleh ayahnya. Jadi, ia memberikan nomor HP-nya agar bisa ditelepon nantinya dan memberi kecupan manis perpisahan. Marty pun balik menuju rumahnya dan mendapati seekor mobil derek yang sedang membawa mobilnya. Bau-baunya sih terjadi sesuatu yang gak enak gitu. Dan benar ternyata mobilnya habis nubruk gitu. Di dalam rumahnya, ternyata ayahnya sudah dimarah-marahi oleh atasannya. Ayahnya Marty ini bernama George McFly. Dan atasannya sendiri namanya Biff Tannen. Di situ Marty merasa kecewa karena hal ini akan menggagalkan kencan asiknya bersama Jen. Ayahnya pun merasa bersalah dan meminta maaf kepadanya. Keluarga ini pun memulai makan malam lengkap dengan kakaknya Marty, yaitu Dave McFly. Dan ibunya Marty yang adalah seorang pecandu alkohol bernama Lorraine Baines. Dan juga ada saudara perempuannya Marty, yaitu Linda McFly. Di tengah malamnya, Marty ketiduran dan hampir saja kelupaan akan pertemuannya dengan temannya tadi. Untung saja, temannya menelponnya guna memastikan bahwa Marty tidak lupa dengan rencananya. Sesampainya di sana, Marty melihat bahwa temannya sudah ada di sana dengan mobilnya. Dengan penuh kesan, ia melihat mobil hasil ciptaan temannya itu. Mobil itu adalah mobil jenis DeLorean DMC-12. Ternyata, temannya ini lebih tua darinya dan nampak seperti ilmuwan gila gitu. Namanya adalah Dr. Emmett Brown. Lalu, Dr. Emmett pun menyuruh Marty untuk merekam setiap momen eksperimennya agar bisa menjadi bukti nyata di kemudian hari. Uji coba pertamanya yaitu dengan mengirimkan anjingnya ke 1 menit yang lalu dengan mobil DeLorean itu. Anjing Dr. Emmett itu dinamainya Einstein. Layaknya seperti mobil-mobilan remote control, ia bisa dikendalikan dari jarak jauh. Dan mobil itu bisa berpindah waktu bak seperti mesin waktu jika mampu mencapai kecepatan 88 km per jam. Dan mobil itu pun mampu berpindah waktu dan kembali sesuai settingan pada awal perpindahan. Dr. Emmett mengatakan kalau mobil ini bekerja karena fungsi dari flux capacitor. Namun, percuma saja jika tidak ada bahan bakarnya, yaitu reaktor nuklir jenis plutonium. Tapi tunggu. Ternyata plutonium itu bukan ia dapatkan dari Indomaret ataupun Alfamidi, melainkan bahan bakar ini ia dapatkan hasil mencuri dari tangan teroris Libya. Tiba-tiba, teroris Libya itu mengetahui posisi mereka dan langsung menembaki mereka berdua. Namun sialnya, Dr. Emmett terkena tembakan dan langsung terkapar di tempat. Marty pun tidak ada pilihan lain dan langsung masuk ke dalam mobil DeLorean. Terjadilah kejar-kejaran yang menyebabkan Marty menghidupkan settingan waktu ke 30 tahun yang lalu. Dan Marty pun berpindah waktu dan terdampar di sebuah peternakan warga. Marty pun kemudian kabur dari sana dan bergegas menuju rumahnya. Tapi alangkah terkejutnya dia menyadari kalau ternyata komplek rumahnya itu baru sedang mulai dibangun.